Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu keamanan dan privasi data dalam layanan keuangan digital. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agus Tiara, nama saya Nadia Rizka Fatia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi pertama. Apa itu layanan keuangan digital? Yaitu layanan teknologi digital untuk transaksi seperti mobile banking dan wallet yang menyimpan data sensitif, sehingga keamanan dan privasi sangat penting. Ancaman seperti phishing dan pencurian data dapat dicegah dengan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Nah, di sini ada teknologi enkripsi. Enkripsi melindungi data dengan membawa data menjadi kode rahasia. Di sini ada dua jenis, yaitu simetris atau AES dan DNS, yaitu menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Yang kedua ada asimetris atau RSA atau ECC, yaitu menggunakan public key dan private key. Selanjutnya ada teknologi pengelolaan identitas digital dalam layanan keuangan. Yang pertama ada KYC, yaitu Know Your Customer, verifikasi identitas penggunaan saat registrasi. Yang kedua ada eKYC, yaitu verifikasi digital menggunakan foto KTP, selfie, dan biometrik. Yang ketiga ada MFA atau multi-factor authentication, yaitu gabungan data sandi, OTP, dan biometrik. Ini bertujuan untuk mencegah identitas, menemukan hanya pengguna yang dapat mengakses akun. Tantangan perlindungan data, biometrik, dan risiko kebocoran identitas digital. Selanjutnya ada audit keamanan dan pengujian kerentanan dalam aplikasi keuangan digital. Yang pertama ada vulnerability assessment, pemindaian celah keamanan. Yang kedua ada penetration testing atau pen test, yaitu simulasi serangan nyata. Yang ketiga ada security audit, pemeriksaan keamanan dan kepatuhan, misal ISO 27001. Dilakukan secara berkala agar sistem selalu aman dari ancaman baru. Audit ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan peningkatan keamanan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi materi kedua yaitu regulasi dan kebijakan dalam teknologi finansial. Mengatur regulasi dan kebijakan beserta tujuannya. Regulasi adalah norma hukum yang ditetapkan untuk mengatur kegiatan fintech. Kebijakan adalah pedoman strategi pemerintah untuk mendukung dan mengarahkan kebijakan fintech. Sedangkan tujuannya melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong inovasi sehat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Ada materi selanjutnya lembaga pengatur dan pengawas fintech di Indonesia. Yang pertama otoritas jasa keuangan, bisa disingkat dengan OJK. Yang kedua Bank Indonesia, bisa disingkat BI. Yang ketiga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian Kominfo. Yang keempat Asosiasi Fintech Indonesia (AFIN). Peran pemerintah dalam mengatur industri fintech, yang pertama membuat regulasi dan kebijakan. Perannya menetapkan aturan perizinan fintech. Yang kedua pengawasan, perannya mengontrol aktivitas fintech agar aman. Yang ketiga ada perlindungan konsumen, perannya melindungi pengguna dari penipuan dan penyalahgunaan data. Yang keempat inovasi, perannya mendukung pengembangan teknologi finansial baru. Yang kelima stabilitas keuangan, perannya menjaga agar bisnis tidak menimbulkan resiko. Izin menjawab pertanyaan dari 4 pertanyaannya itu, bagaimana peningkatan penggunaan transaksi digital bisa memperbesar risiko keamanan data pengguna? Jawaban itu, semakin mudah akses transaksi digital,
Peminjaman tanpa pengamanan ketat bisa membuka peluang eksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Seperti yang pertanyaannya Siti, bagaimana membangun kembali kepercayaan publik setelah kasus kebocoran data di layanan keuangan digital? Dengan transparansi, perbaikan sistem keamanan, kompensasi bagi pengguna terdampak, dan komunikasi terbuka, publik lebih percaya pada perusahaan yang bertanggung jawab dan terbuka daripada yang menutupi kesalahan. Dejen, gimana Dejen? Udah? Oh iya, makasih Rika. Dia menjawab pertanyaan dari menjawab pertanyaan dari Nazar, yaitu bagaimana audit keamanan dan kemudian penangkapan data mengaruhi reputasi perusahaan Tunsage. Jawabannya yaitu audit yang rutin menunjukkan komitmen perusahaan dalam keamanan. Jika hasil auditnya diabaikan dan terjadi kebocoran data, reputasi bisa rusak, menurunkan kepercayaan investor dan pengguna. Gimana Dan? Oke. Bagus. Jawabannya dari Indra, dalam Bintes, apakah keamanan data lebih penting daripada penggunaan akses pengguna? Keduanya penting, tetapi keamanan harus menjadi prioritas utama. Tanpa keamanan, kepercayaan pengguna akan hilang. Namun, sistem juga perlu tetap mudah digunakan agar pengguna tidak selalu terpapar lagi. Ada yang mana lagi? Ya baiklah. Apakah pengguna NPWP saja cukup menjamin keamanan data dan keuangan digital? Izin menjawab pertanyaan dari Eka, yaitu pertanyaannya seberapa besar risiko penyalahgunaan data biometrik pada sistem KIC dibandingkan metode tradisional. Jadi risikonya lebih besar karena data biometrik bersifat permanen, tidak bisa diganti seperti password. Jika bocor bisa digunakan untuk pemberian identitas jangka panjang, namun keunggulannya adalah keakuratan tinggi dan sulit dipalsukan jika sistem bukannya karena aman.